Karena kemarin ngeliat juga di TikTok banyak juga artis-artis yang ikut mendaftarkan dirinya ke KPU untuk daftar jadi legislatif. Ya. Itu viral banget ya Kak Ezra ya. Kalau kecurangan ini banyak benar sih. Kecurangan, kalau bicara kecurangan ini kan ada yang kecurangan secara administrasi, ada kecurangan secara tindakan, rata-rata karena gesekan kemudian persaingan di kalangan partai politik ini dan yang pingin duduk secara instan paling banyak itu biasanya Sobat Adiaksa, kembali lagi di podcast 4 Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang bersama saya Sakila dan saya Ezra Nempiana Simandolang. Nah, di episode ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang pastinya sangat ahli di bidangnya. Nah, siapa tuh Kak? Nah, kita akan ngobrol dengan Ketua KPU Kota Pangkal Pinang. Pada Bapak, kami persilakan untuk perkenalkan. Selamat pagi Pak. Iya pagi. Ya gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sampai hari ini masih baik. Iya. Boleh diperkenalkan diri kepada Sobat Adiaksa semua? Saya Penti, Ketua KPU Kota Pangkal Pinang untuk pemilu periode di 2018-2023. Jadi ini mungkin periode terakhir juga di KPU Kota Pangkal Pinang. Jadi udah dari 2000. Saya di KPU dari 2014. 2014 ini periode kedua. Jadi ini udah periode kedua ya Pak ya. Kalau untuk latar belakang Bapak gimana Pak? Kalau latar belakang sih sebenarnya agak kurang nyambung saya. Saya pendidikan di D3, diploma 3-nya kesehatan, kemudian S1-nya juga kesehatan, dan alhamdulillah sekarang jadi ketua KPU nggak ada nyambung-nyambungnya sebenarnya kesehatan sama ngurusin pemilu. Berarti dari selang waktunya Bapak menjadi ketua KPU itu udah berapa tahun Pak? Dari 2014 dulu masuk periode pertama saya sebagai anggota. Kemudian 2018-2023 ini alhamdulillah dipercayakan dari kawan-kawan sebagai ketua untuk KPU Kota Pangkal Pinang. Jadi udah hampir 10 tahun ya. Iya, 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Oke Pak, kita bakalan tanya-tanya tentang pemilu di Kota Pangkal Pinang nih Pak. Oke, siap. Boleh ya Pak? Iya. Kalau sampai saat ini sudah sampai di mana sih Pak tahapan pemilu di Kota Pangkal Pinang? Kita sampai tahap ini kemarin tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Kita penerimaan berkas pencalekan legislatif untuk tingkat DPRD Kota Pangkal Pinang. Sekarang sudah mulai fase perpanjangan kemarin dari KPU RI bagi yang belum masuk silon. Waktu pendaftaran silakan dimasukkan, sekarang sudah mulai bisa. Kemudian kami sudah memulai fase verifikasi administrasi. Jadi kami cek setiap berkas yang masuk itu satu persatu, nanti kami cek. Nah Pak, kalau ngomong-ngomong tentang pemilu nih, pastinya Sobat Adiaksa juga tahu kalau pemilu itu nggak lepas dari yang namanya partai politik, ya kan Pak? Namanya aja pemilu gitu kan Pak. Nah kalau untuk partai politik sendiri, berapa sih Pak jumlah partai politik yang ikut serta di pemilu tahun 2024 ini Pak? Untuk secara nasional, partai ini ada 24 untuk secara nasional ya. Tapi secara lokal kita 18 partai politik. 18 partai politik. Mengapa bisa jadi 24 tadi? Karena daerah khusus Aceh mereka punya 6 partai politik lokal Aceh. Jadi itu. Makanya nomornya 1 sampai 17 urut. Kemudian yang ke-18-nya 24 nomornya. Nah, karena di tengah-tengahnya kan ada partai Aceh 6. Oh iya. Nah, kalau misalnya prosesnya pasti ada aja ya Pak
hambatan dan kendalanya apa aja sih Pak yang Bapak rasain pada saat proses pemilu ini sampai saat ini? Sampai saat ini sih saya pikir aman-aman saja. Memang kadang sekarang ini kan sudah banyak menggunakan sistem aplikasi pendaftaran. Digital aplikasi. Nah, ini yang jadi kadang hambatan. Kadang misalnya seluruh Indonesia serempak masukkan datanya, kadang down juga aplikasi. Nah, itu yang masih kendala cuma. Kalau yang lainnya justru sekarang lebih mudah. Jadi semua itu tergantung lagi ke aplikasinya Pak ya. Kalau dia lagi lancar, server lancar, lancar gitu. Itu untuk hambatan dan kendalanya. Kalau untuk di Kota Pangkal Pinang ini Pak, berapa sih Pak jumlah dapil daerah pemilihan yang ada di Kota Pangkal Pinang? Kita untuk Pangkal Pinang ini ada 5 dapil daerah pemilihan. Untuk kecamatan kita ada 7. Kemudian untuk dapil ini ada 5. Terbagi dapil 1 itu Bukit Intan Girimaya kecamatannya, kemudian dapil 2 itu 1 kecamatan Rangkuy, kemudian dapil 3 itu Taman Sari Pangkal Balam, kemudian dapil 4 itu Gerunggang, kecamatan Gerunggang, kemudian dapil 5 kecamatan Gabek. Jadi ada 5 dapil. Ada 5 dapil ya Pak. Ya. Jadi ini kan banyak nih Pak dapilnya. Upaya KPU untuk ini supaya kegiatan ini bisa aman itu bagaimana sih Pak? Untuk kegiatan kami kan dibantu dari tenaga ad hoc namanya. Tenaga ad hoc. Kami punya panitia pemilihan kecamatan atau PPK di tingkat kecamatan. Itu ada 5 orang plus sekretariatnya. Kemudian untuk di tingkat kelurahan kami adanya namanya PPS, panitia pemilihan suara, pemungutan suara. Ya. Jadi 3 orang per tiap kelurahan. Jadi mereka ini yang membantu kami untuk melakukan tugas-tugas kami sampai dengan titik terbawah nantinya. Gitu. Dan pastinya juga kalau untuk dari segi keamanan pastinya KPU ini bersinergi dengan Polri ya Pak ya, TNI untuk membantu keamanan jalannya proses pemilu ya Pak ya. Nah, kalau untuk syarat nih Pak untuk menjadi kandidat baik dia DPD, DPRD gitu ya Pak ya. Kan kalau sekarang ini legislatif kan Pak. Ada nggak sih Pak syarat-syarat untuk menjadi kandidat tersebut di pemilu 2024? Ya kalau syaratnya secara umum lah ya syaratnya. Minimal umur 21 tahun ya ke atas itu sudah bisa mencalonkan diri. Kemudian pendidikan minimal SMA. Kemudian harus bebas narkoba. Kemudian sehat jasmani, sehat rohani juga. Kemudian harus ada surat pengadilan juga, tidak pernah dihukum dengan hukuman penjara, ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun atau lebih. Paling itu syarat-syarat yang secara formalnya. Jadi siapa aja boleh apa asal dia tergabung di parpol dan juga syaratnya masuk. Syaratnya. Ya, siapa saja boleh kecuali ada beberapa yang tidak boleh nih. TNI Polri tidak boleh. TNI Polri juga nggak bisa milih ya Pak ya? Bisa, tidak bisa, nggak bisa. Ya, karena mereka harus netral. Tidak bisa. TNI Polri tidak bisa. Kemudian orang yang dicabut hak politiknya, orang yang dicabut hak politiknya kan tidak bisa memilih, kemudian tidak bisa dipilih. Kayak kasusnya kemarin Bang Anies Urbaningrum itu kan dicabut hak pilihnya. Jadi dia tidak boleh mencalonkan, tidak bisa memilih juga. Karena kemarin ngeliat juga di TikTok banyak juga artis-artis yang ikut mendaftarkan dirinya ke KPU untuk daftar jadi legislatif. Itu viral banget ya Kak Ezra ya. Iya, artis-artis itu banyak banget. Sekarang saya pikir memang pergeserannya sih mulai dari periode kemarin pemilu, artis sudah mulai banyak masuk ke partai politik, kemudian mencalonkan diri karena secara elektabilitas mereka sudah terkenal. Jadi udah punya jumlah suara yang lumayan juga ya Pak ya, presentasi pendukungnya juga yang lumayan.
Nah, Pak, kalau untuk terbentuknya panitia pemungutan suara, tadi kan Bapak udah bilang tuh ada masing-masing kelurahan ya Pak, ada anggota yang udah jadi PPS gitu kan Pak. Itu ada nggak sih pemilihannya, pemilihan dari KPU atau mereka mendaftarkan diri gitu? Untuk pemilu 2024 ini memang agak beda dengan 2019 kemarin. Rekrutmennya kami melalui aplikasi yang namanya aplikasi Silon, sistem pencalonan. Jadi mereka mendaftarkan secara aplikasi itu, memasukkan data, kemudian itu untuk soft copy-nya ya. Mereka juga harus menyerahkan hard copy-nya ke kami untuk kami lakukan verifikasi antara Silon dengan hard copy. Nah, nanti kami ada tes untuk mereka, CAT. Tes CAT. Kami kemarin bekerja sama dengan provinsi untuk melakukan tes CAT. Jadi kami ambil misalnya kebutuhan dalam satu kecamatan itu kan kami butuh 5. Berarti minimal kami ambil 10. 5 sebagai cadangan, 5 dilantik. Nah, seperti itulah untuk PPS sama. Karena kebutuhan 3 berarti kami ambil 6. 3 dilantik, 3 sebagai cadangan. Jadi persiapan misalnya ada yang mengundurkan diri atau hal-hal lain ke depan. Ada yang sakit ya. Karena sekarang aja sudah mulai banyak nih yang sakit akhirnya mengundurkan diri. Kemudian yang dapat pekerjaannya di luar kota, ya kemarin ada beberapa dapat di Belitung, yang mau tidak mau mereka harus mengundurkan diri. Untuk PPS dan PPK itu siapa aja bisa mendaftar ya Pak? Untuk PPK ini siapa saja bisa mendaftar, yang penting 17 tahun atau lebih sudah umurnya, kemudian pendidikannya tadi minimal SMA atau sederajat, dan juga nanti mereka harus melalui tes-tes yang akan kami lakukan. Oh iya, oke Pak, kalau misalnya berbicara tentang jumlah kursi, berapa sih Pak jumlah kursi di pemilu Pangkal Pinang ini kita jumlah kursinya 30 kursi, kawan-kawan yang duduk di legislatif sekarang ini kan. Itulah yang diperebutkan dari caleg yang mulai masuk sekarang. Jadi kita kan ada 5 dapil dikali 30, kemudian dikali 18 partai politik, sekitar 540 ya, memperebutkan 30 kursi. Itu untuk di kota Pangkal Pinang ya Pak ya? Untuk Pangkal Pinang saja. Kalau ngomong-ngomong tentang KPU nih Pak, peran Komisi Pemilihan Umum di pemilu tahun 2024 ini sebagai apa Pak? Ya, seperti biasa kami KPU adalah sebagai penyelenggara. Kami sebagai penyelenggara yang harus memastikan semua tahapan yang diberikan dari KPU RI kami jalankan dengan baik sampai dengan hari terakhir pemungutan suara, kemudian penghitungan sampai dengan ditetapkan hasil dari pemilu itu tersendiri. Jadi sebagai penyelenggara ya Pak ya? Iya, penyelenggara. Nah, membahas tentang penyelenggara nih Pak, yang saya tahu kalau nggak salah penyelenggara pemilu itu ada 3 ya Pak? Iya. DKPP, Bawaslu, sama KPU. Ya. Itu perbedaannya ada di mana Pak? Kalau KPU ini dia adalah penyelenggara yang menjalani tahapan yang diberikan dari KPU RI. Kemudian kalau Bawaslu ini mengawasi kerja kami KPU ini apa sudah dijalankan dengan baik, apa sudah dijalankan dengan benar. Nah, mereka selain mengawasi KPU, mereka juga mengawasi kawan-kawan partai politik nanti di masa kampanye. Apakah sudah benar nih balihonya, spanduk? Nah, itu tugas dari kawan-kawan Bawaslu. Kemudian untuk DKPP ini mengawasi KPU dan Bawaslu, memberikan sanksi jika kami melanggar kode etik atau apa itu, kami diberikan sanksi mulai dari teguran ringan sampai dengan berhentian secara permanen. Berarti DKPP itu bisa memberhentikan secara permanen juga ya Pak? Bisa diberhentikan dari indikasi-indikasi yang melanggar kode etik. Nah, pasti ada kesalahan-kesalahan seperti itu ya Pak ya. Apa sih Pak penyebab kecurangan kira-kira di tahun-tahun sebelumnya seperti
gitu Pak. Ya, kalau kecurangan ini banyak benar sih. Kecurangan, kalau bicara kecurangan ini kan ada yang kecurangan secara administrasi, ada kecurangan secara tindakan, rata-rata karena gesekan kemudian persaingan di kawan partai politik ini dan yang pingin duduk secara instan paling banyak itu biasanya money politik paling banyak. Itu ada di hampir banyak daerah ya Pak ya. Hampir semua. Karena kebetulan saya juga kan dari Lampung ya Pak. Ya. Dulu pas pertama kali nyoblos tuh Pak, kayak rasanya kok orang-orang pada dapet sih gitu ya. Itu kan hal-hal yang tidak bisa dihindari sebenarnya ya Pak ya. Cuman kan ada yang mungkin dia ketahuan gitu ya Pak, atau yang ada yang mungkin dia memang lagi nggak ketahuan gitu ya Pak. Tugasnya kawan-kawan Bawaslu mengawasi itu. Kalau kami kan tidak punya ranah kewenangan ke arah sana. Pengawasan kawan-kawan Bawaslu yang ngawasin. Karena kalau untuk KPU itu khusus untuk di penyelenggaraan ya Pak. Dan aturan mainnya. Dalam pemilu ya itulah. Kalau untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara yang ada di Kota Pangkal Pinang itu ada berapa Pak? Sekarang belum bisa diperkirakan ada berapa karena jumlah KPPS itu nanti dihitung setelah terbentuknya TPS. Kemudian TPS ini terbentuk dari apa? TPS ini terbentuk dari pengesahan nanti DPT, daftar pemilih tetap namanya. Daftar pemilih tetap. Nah, sudah daftar pemilih tetap ini terbentuk, baru nanti kita membentuk TPS. Nah, dari TPS itu baru kita bisa menghitung jumlah KPPS. Jadi kalau sekarang kita belum bisa karena memang KPPS ini dibentuk sebulan sebelum hari H untuk KPPS. Pak, kalau misalnya kayak saya nih Pak, saya kan baru 2 tahun ini ya Pak merantau pindah ke Pangkal Pinang dan kebetulan KTP saya itu kan masih KTP Lampung. Kalau untuk pemilu itu nanti saya gimana ya Pak? Ini pertanyaan pribadi sebenarnya, karena saya juga nggak tahu. Bisa dua sih. Yang pertama bisa pindah ke sini, KTP-nya pindah, jadi bisa memilih penuh di sini, atau tetap KTP sana, ngurus namanya A5. A5 pindah memilih. Pindah memilih dari tempat asal, mengeluarkan A5 untuk memilih di sini. Nanti bisa datang ke TPS yang terdekat dekat rumahnya, pakai form A5 itu, pindah memilih itu, tapi memang surat suaranya tidak bisa full dapatnya. Yang dapatnya paling cuma 1 surat suara, pemilihan presiden dan wakil presiden 1 suara. Kalau untuk kepala daerah atau legislatif itu nggak ya? KTP-nya kan secara formal hukumnya kan masih di Lampung ya. Nah, kalau misalnya ada kecurangan kayak gitu Pak, gimana sih cara KPU untuk mengatasi kecurangan tersebut Pak? Kalau kami KPU sampai sekarang tak henti-hentinya kami melakukan sosialisasi sih. Kami ada program namanya Goes to School, bekerjasama dengan Kesbangpol, kemudian Goes to Campus juga, kemudian kami sosialisasi sesuai dengan komunitas ibu-ibu, kemudian komunitas pinggiran, komunitas pemilih pemula, jadi itu yang jadi sasaran kami. Semaksimal mungkin kami memang kalau bisa menyampaikan apa hal yang boleh, apa hal yang tidak boleh dalam pemilu. Untuk menghindari ya Pak ya, berarti ini lebih menghindari Meminimalisir. ya meminimalisir. Kalau menghindari agak susah juga. Ada aja Ya. Minimalisir ya. Ya. Kalau untuk di pemilu 2024 ini kan yang sudah pasti itu presiden ya Pak. Iya. Nah, selain presiden itu apa Pak yang masyarakat pilih? Kita di pemilu serentak 2024 ini ada 5 yang dipilih. Yang pertama memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua DPR RI, kemudian DPD RI, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota. Jadi nanti di hari H itu nanti akan ada 5 kotak surat suara. Jadi kita memilih nanti diberi 5 surat suara dan silakan memilih mulai dari presiden sampai dengan DPRD kabupaten kotanya.
Jadi pasti juga dari KPU banyak sosialisasi karena kan nggak semua orang paham ya Pak ngelihat Iya. 5, kayak kami pun yang muda mungkin masih bingung nih ini Iya. 5 suara gitu kan. Iya. Apalagi dia ada foto-fotonya gitu Pak atau nama saja kalau untuk DPR. Presiden ada foto, karena kemudian ada sedikit kemudian DPD RI ada foto. Nah untuk yang lain cuma nama. Kan mungkin masyarakat apalagi yang sudah berumur gitu ya Pak, Iya. maaf. Mereka kan Iya, masih kurang paham bingung ya. jadi Iya, kurang iya. paham kan Pak. Jadi itulah mengapa banyak dilakukan sosialisasi. Iya. Bener banget sih. Kalau untuk hak-hak pemilih nih Pak, siapa aja sih Pak yang berhak dalam melakukan pemilihan? Yang berhak memilih ini adalah orang yang sudah 17 tahun atau lebih, menurut bahasa hukum ya, 17 tahun atau lebih, dan atau orang yang sudah pernah kawin. Ada yang misalnya 16 tahun tapi dia sudah nikah, nah itu mereka punya hak pilihnya. Nah itu aja yang membedakan sih. Kalau dari Bapak nih Pak, harapan dari KPU untuk pemilihan umum 2024 ini apa Pak? Baik untuk partai politik dan calon, kepada pemilih dan juga kepada penyelenggara dan stakeholder dari KPU ini Pak. Ya, kalau kami KPU otomatis kami ingin partisipasi meningkat. Partisipasi meningkat. Kemudian untuk partai politik ya kami berharap semua bisa melakukan politik itu secara baik dan santun dan tidak melakukan politik-politik kotor. Kemudian untuk stakeholder yang lain ya kami minta bantu kami untuk mensosialisasikan apa-apa yang menjadi program ini sehingga tersampaikan dengan baik ke masyarakat, dan imbasnya yaitu tadi kami ingin partisipasi untuk pemilu serentak 2024 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Termasuk Kejaksaan juga sebagai stakeholder dari KPU mungkin ya Pak ya. Jadi kami juga dari Kejaksaan berharap akan terus dijalin kerjasama antara KPU dan Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ya Pak. Nah baik Pak, sekian Podcast kita pagi hari ini. podcast Pak. kita pada pagi hari ini. Kami terima kasih banyak Pak Sama-sama. sudah berkenan hadir meluangkan Mau jadi waktunya. narasumber kita Pak pada pagi hari ini. Oke Sobat Adiaksa, sekian bincang-bincang kita dengan narasumber dan pastinya membahas hal-hal yang sangat menarik. Nah jangan lupa Sobat Adiaksa untuk terus like, comment, subscribe, serta like video kami sebanyak-banyaknya. Dan juga dukung kami agar kami semakin semangat untuk membuat podcast Sempat Singgah di episode selanjutnya ya Kak. Iya bener banget. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial kita. Ada YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Oke, sampai bertemu di podcast Sempat Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang episode berikutnya. Dadah!